Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Aje gile, cakep bener. Kalau lagi gak enak badan ke UKS aja, mau aku anterin. Tapi makin lama gue tersadar dan bikin nyesek karena kita beda agama. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Aura kasih beli celana, pulangnya beli semur. Kenalin, gue Fiona, asalnya dari Kalimantan Timur. Anjay. Kali ini gue mau berbagi kisah kasih pas gue SMA. Percintaan yang gak cuma tentang dua hati yang saling sayang, tapi harus berpisah. Bukan karena bosan, apalagi orang ketiga, tapi suatu hal yang gak bisa diubah, yakni beda keyakinan. Bukan gue yakin dianya yang enggak ya, tapi Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Asli, rasanya lebih sakit daripada diselingkuhin, coy. Jadi kisah ini berawal di tahun 2021 pas gue masih kelas 10 SMA. Masa-masa sekolah ada shift pagi sama siang. Udah kayak kerja di pabrik aja. Soalnya Covid melanda Konoha gitu deh. Hari itu gue kedapetan masuk pagi. Setelah pelajaran, temen gue si Sela ngajakin nih buat ke kantin sebelum pulang. Tiba-tiba dia nanya, "Vio, menurut lu ada cowok yang bikin lu tertarik gak di sini?" Terus gue jawab santai, "Kagak ada, biasa aja semuanya di mata gue, gak ada yang spesial." Dia nyeletuk, "Yakin lu? Coba noh lihat yang duduk di depan teras kelas itu. Mana ganteng, bening, tinggi pula, masa gak tertarik lu?" Pas gue nengok, aje gile, cakep bener. Berasa lihat masa depan anjay. Tapi gue dengan gengsinya bilang ke Sela, biasa aja. Singkat cerita, besoknya gue kesiangan. Gue buru-buru tuh, takut telat. Lari kenceng lah gue kayak Kapten Tsubasa di lorong sekolah. Sialnya, gue nabrak orang dong. Saking buru-burunya, gue cuma minta maaf tanpa lihat tabrak siapa. Dan gue lanjut lari lagi takut telat. Dari kejadian itu, seharian tuh hati gue gak tenang. Kayak ada yang ngeganjel gitu cuy. Gue pengen minta maaf lagi ke orang itu, tapi gak tahu orangnya yang mana, soalnya dia pakai masker. Kepikiran sih, tapi mau gimana lagi. Lama-lama gue lupa tuh sama kejadian itu. Nah, masuklah kelas 11. Pas masuk kelas kan semuanya diacak tuh. Gak sama temen-temen pas kelas 10. Di situ gue kaget lihat cowok yang waktu itu ditunjuk Sela. Dia sekelas sama gue dong. Terus aneh banget gue jadi salting. Kenal aja kagak. Di hari itu tibalah pemilihan tempat duduk yang ditentuin sama gurunya. Gongnya gue sebangku dong sama cogan ini. Di situ sekolah rasanya lagi naik di korak-korak seumur hidup, cok. Deg-degan parah. Kasian bener jantung gue kerja keras bet ini. Saking saltingnya nih, muka gue merah kayak kepiting rebus. Terus dia noleh ke gue dan nanyain, "Kamu lagi gak enak badan ya? Kalau lagi gak enak badan ke UKS aja, mau aku anterin?" Gue jawab, enggak kok, aku cuma kepanasan." Di situ dia tiba-tiba ngeluarin buku, terus ngipasin gue sambil senyum gitu. Alamak, apa gue gak kepengen jumpa Litan tuh. Abis itu dia ngomong, "Kenalin, aku Kelvin, kalau kamu?" Terus gue jawab, "Iya salam kenal ya, aku Fiona, dipanggil nengok." Di situ dia ketawa. Ya Tuhan, senyumnya itu manisnya ngalahin pabrik sirup marjan cuy. Pengen gue bawa pulang aja deh rasanya. Tiba-tiba dia ngomong, "Kamu waktu kelas 10 kenapa lari-lari di lorong? Ada masalah kah?" Gue kaget, kok dia bisa tahu kalau gue lari-lari di lorong pas itu? Mungkin aja dia lihat dari dalam kelas, pikir gue. Terus gue nanya, "Kok kamu tahu, Vin?" Abis itu dia jawab, "Ya tahu lah, kan kamu yang nabrak aku. Gimana sih kamu, lucu banget deh." Di situ gue malu dong. Orang yang selama ini gue tabrak waktu itu dan bikin hati gue gak tenang tuh ternyata dia. Gue langsung minta maaf tuh ke dia. Dianya malah ketawa, dikira nunung kali gue. Terus sambil ketawa dia bilang, "Kok kamu lucu banget sih, jadi makin Dari kejadian itu kita makin dekat. Saling tukar cerita, ngetawain hal receh dan sering habisin waktu berdua.
Pas kenaikan kelas 12, si Kelvin ngajak gue ke pantai. Ya gue iyain dong. Kita menikmati angin sore, lihat ombak, dan lihat indahnya senja di hari itu. Di situ gue lihat dia agak beda dari biasanya. Mukanya kayak nahan boker. Gue tanya lah, kamu kenapa, Vin? Tiba-tiba dia nyatain cinta ke gue. Gila cuy, seorang Kelvin mau jadi pacar gue. Di situ gue nggak bisa bohong sama perasaan gue sendiri dong. Gue pun terima dan kita resmi pacaran deh, anjay. Hari ke hari pun kita lewatin dengan kebahagiaan. Tapi makin lama gue tersadar dan bikin nyesek karena kita beda agama. Hubungan ini terasa ada tembok tinggi yang menghalangi. Rasanya tuh berat banget. Tapi perlahan gue buang semua perasaan gak enak itu. Waktu pun berlalu dan kita pun dinyatakan lulus SMA. Kita pun ngerencanain buat ambil unit yang sama karena kita gak bisa pisah. Dah kayak sinyal wifi deh, gak bisa jauh bet dah anaknya. Selama kuliah, gue selalu ngerasa muncul perasaan nyesek lagi soal perbedaan itu. Rasanya hubungan ini terasa serius, tapi harus ada yang berkorban untuk pindah agama. Tapi gak semudah itu kan, harus mengorbankan kepercayaan kita yang udah kita bangun dari kecil. Dan gue juga gak mau ninggalin Tuhan gue. Sedangkan dia juga sama. Di situ percintaan kita diuji. Kita harus ngelewatin tembok tinggi yang sulit buat dilaluin. Lama-lama gue mikir ke depannya bakal gimana. Akhirnya di situ gue omongin perasaan yang selama ini ngeganjel ke dia. Gue pun ngomong baik-baik sama dia. Vin, aku ngerasa kayaknya udah gak cocok lagi. Rasanya berat, Vin. Aku gak tahu gimana lagi buat ngadepin perasaan ini. Kayaknya kita lebih baik sendiri-sendiri dulu deh. Apalagi kita beda agama, Vin. Pasti susah punya masa depan bersama. Terus Kelvin jawab, gini aja, kamu pindah ke agama aku aja. Nanti aku sama mama yang bakal bimbing kamu. What? Udah gila apa nih anak? Gue disuruh murtad dong. Toh pindah agama bukan jalan keluarnya. Dan gak menjamin hubungan selanjutnya bakal mulus aja kan? Ya gue jawab aja, yang bener aja. Masa gue harus ninggalin Tuhan gue demi cinta? Udah gila lu gue lihat-lihat. Dan dari situ kita adu cekcok mulu. Dan hubungan 3 tahun itu pun selesai. 2 bulan setelah putus, gue dengar kabar dari teman-temannya Kelvin, dia berhenti kuliah. Gue gak tahu sih alasan dia berhenti kuliah karena apa. Suatu hari ada telepon masuk dari mamanya Kelvin. Gue pikir ngapain Kelvin telepon pakai nomor mamanya. Orang semua sosmednya gak gue blok kok. Gue angkatlah tuh telepon. Halo? Yang nyautin beneran mamanya dong. Beliau bilang, Kelvin pengen ketemu untuk yang terakhir kalinya, nak. Di situ gue panik dong. Apa maksudnya terakhir kalinya coba? Terus mamanya nyuruh gue buat nyamperin Kelvin ke tempatnya. Gue langsung OTW dong, takut dia kenapa-napa. Gue begini emang masih sayang banget sama dia. Tapi gue tahu kalau kita gak bisa bersatu. Pas nyampe rumahnya gue kaget. Wajahnya beda banget sama Kelvin yang gue kenal. Matanya merah kayak abis nangis gitu. Di situ air mata gue gak terbendung ngalir di pipi gue. Gue pun nanya ke Kelvin, Vin, kamu kenapa? Kamu sehat-sehat aja kan? Abis itu Kelvin bilang, aku sehat-sehat aja kok sayang. Makasih ya udah mau nemenin aku selama ini. Makasih banget udah luangin waktu kamu buat ketemu sama aku untuk terakhir kalinya. Aku cuman mau bilang kalau aku sayang banget sama kamu. Dan aku bingung mau gimana biar kamu bisa balik sama aku. Terakhir kita putus, aku frustasi banget karena gak ada perempuan semenyenangkan kamu yang bikin hari-hari aku berwarna. Aku beruntung banget bisa sama kamu sejauh ini. Aku sayang banget sama kamu. Kamu satu-satunya cinta pertama sekaligus cinta terakhirku. Akhirnya aku mutusin jadi rohaniwan. Aku sayang kamu, Vi. Abis itu Kelvin langsung ninggalin gue yang lagi blank. Kebingungan, gak tahu harus respon apa. Gue juga gak paham kerohanian itu apa. Dan gue pulang dalam keadaan pening banget. Gue langsung googling maksud kerohanian itu apa. Ternyata itu istilah buat orang yang mendedikasikan hidup sepenuhnya buat Tuhan. Dan mereka berjanji buat gak menikah dan punya keturunan supaya bisa fokus untuk pelayanan ke Tuhan. Itulah maksud dia bilang mau lihat gue untuk terakhir kalinya dan nganggep gue cinta pertama dan terakhirnya. Gue bener-bener kehilangan dia untuk selama-lamanya. Gue sampai demam 3 hari karena kepikiran Kelvin terus. Gue juga udah coba hubungin dia, coba cari sosmednya, tapi semuanya gak ada, seolah lenyap dari peradaban.
Gue chat mamanya Kelvin pun gak bisa dihubungin. Akhirnya gue ke rumahnya Kelvin, tapi gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba lewat bapak-bapak. Dia ngasih tahu kalau Kelvin sekeluarga udah pindah dan gak tahu pindah kemana. Gue balik-balik lemes banget dan nangis sejadi-jadinya. Ortu gue khawatir sama keadaan gue, tapi mereka juga gak tahu harus gimana. Lambat laun, waktu berjalan dan gue harus bisa mengikhlaskan semua yang terjadi. Gue mencoba bangkit dan pulih. Terkadang orang yang paling kita sayang harus kita lepaskan. Bukan karena cinta itu habis, tapi karena cinta juga berarti menghormati pilihan dan keyakinan. Hubungan gak selalu tentang bertahan. Kadang harus ikhlas dan merelakan. Pesan untuk Kelvin, terima kasih untuk 3 tahun yang indah. Ini bukan akhir, ini awalan versi baru diri kita. Dan buat kalian yang lagi berjuang di cinta yang gak sejalan, kalian harus ingat satu hal. Kalau cinta yang sehat gak pernah memaksa kamu meninggalkan Tuhanmu. Sampai di sini akhir cerita gue. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya ya. Bye-bye. Mama. Bukan karena bosan, apalagi orang ketiga. Tapi suatu hal yang gak bisa diubah, yakni beda keyakinan. Bukan guenya yakin dianya enggak ya, tapi Tuhan memang satu. Kita aja yang benar. Gak mau! Gak mau! Asli, rasanya lebih sakit daripada diselingkuhin, coy. Kalau dua-duanya gimana? Aduh! Alamak, najisnya. Terus gue Jawa. Terus gue Jawa nih. Udah lah. Hari ke hari pun kita lewatin dengan kebahagiaan. Tapi makan. Lapar gue. Kalau cinta yang sehat gak pernah memaksa kamu meninggalkan Tuhanmu. Betul itu! Betul itu Dik Fiona. Sampai jumpa di video gue punya cerita selanjutnya ya. Bye-bye. Mama.